Ya, sampailah kita, alhamdulillah di sesi utama kita, yaitu sesi utama Raker ini, Pendidikan Rahmatan Lil Alamin. Sudah hadir juga Pak Lendo Novo di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, jika kita lihat tema hari ini, yaitu Pendidikan Rahmatan Lil Alamin, kemudian kita flashback dengan pengalaman kita semua, yang ada selama di SAI, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Nah, silakan tulis di chatnya apa yang terlintas dengan tema Pendidikan Rahmatan Lil Alamin, kemudian direfleksikan dengan pengalaman kita selama di SAI. Silakan. Sambil saya beri waktu 1 menit mungkin. Silakan tulis di chatnya masing-masing. Baik, kita langsung masuk ke sesi 1 dengan keynote speaker Pak Lendo Novo. Insya Allah akan dimoderatori oleh Miss Khaira Fitmi, atau kita kenal dengan Miss Mimi. Silakan Miss Mimi. Ya, Assalamualaikum Bu Dila, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Kadang aku lupa ya loh, bahwa namanya Khaira Fitmi. Karena dari awal sudah Miss Mimi ya, jadi lupa dengan nama sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Raker ya, Raker Sekolah Alam Indonesia 8 Unit. Selamat datang semuanya teman-teman. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita hari ini. Amin. Bang Lendo, Assalamualaikum Bang Lendo. Biasanya pembicara yang satu ini keren sekali. Masya Allah. Saya hari ini mau mengucapkan, sebenarnya mengapresiasi sekali, mengucapkan terima kasih dengan berdirinya Sekolah Alam ya. Dulu Sekolah Alam dari tahun 98 saya udah mengikuti, tapi masih di media ya, masih di media TV pada waktu itu. Karena takdir masuk di Sekolah Alam Indonesia. Saya berterima kasih kepada Bang Lendo Novo dan juga bersama timnya. Alhamdulillah di sini juga ada Bu Cace ya, Putri Puji Indarsih, dan juga semua teman-teman prinsipal, selamat datang, dan juga ada yayasan ya yang bergabung di Sekolah Alam Indonesia ini. Terima kasih. Bang Lendo Novo, saya perkenalkan ya, beliau, saya yakin teman-teman sudah tahu, beliau S1-nya di Teknik Perminyakan ITB, S2-nya juga di sana. Yang paling kerennya itu adalah Civilization Builder, wah. Pokoknya semua penggagas, pendiri, keren abis, termasuk juga Sekolah Alam Indonesia ini yang waktu itu menjadi the new paradigm in education, keren sekali. Kemudian nanti bisa, teman-teman bisa lihat, Bang Lendo Novo bisa dicari di Google ya, di Mbah Google. Bang Lendonya mana? Assalamualaikum Bang Lendo, aku belum lihat Pak De. Ya, waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bang Lendo. Saya sudah kenal Bang Lendo dari 2003. Tapi Bang Lendo nggak kenal saya mungkin. Saya waktu itu masih newcomer Bang. Masih newcomer. Waktu itu diajak sama Unilola. Saya dibawa. Jadi waktu itu masih ada tim yang, ini saya orang baru pada waktu itu. Pokoknya terkagum-kagum melihat Bu Cace, Bang Lendo, dan tim pada waktu itu. Karena membawa paradigma baru di Indonesia ya. Di Indonesia pada waktu itu. Dan teman-teman, ini bukan ini ya, Bang Lendo ini aslinya katanya orang Minang ya Bang ya. Tapi lahirnya di Jakarta. Ya. Berarti nggak pulang kampung dong ya Bang? Berarti iya. Jadi orang Minang yang sudah besar di Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. Tapi insya Allah ini bukan hanya membangun Minang ya, tapi membangun Indonesia insya Allah ya. Impact-nya akan membangun Indonesia. Kemudian hari ini Bang, teman-teman Sekolah Alam Indonesia yang 8 unit ini, alhamdulillah kami sudah berkembang. Jadi makanya kami bersyukur dan selalu berdoa buat para pendiri Sekolah Alam ini pada waktunya dengan misi untuk rahmatan lil alamin, membawa kebaikan bagi seluruh alam. Kami sangat bersyukur untuk itu. Dan pada forum ini adalah Raker Guru 8 unit Sekolah Alam Indonesia. Para guru muda mungkin saat ini ada yang generasinya yang Z Bang. Jadi ini komplit ya. Jadi
founder dari yang Bu Asi mungkin ada di sini, ada Bu Esti, mungkin ada Pak Dori, semua lengkap ya. Jadi terakhir kami silaturahmi dengan Uning ya, silaturahmi sama Uning sebelum Jogja ya. Ketemu Pak Iman juga. Saya nggak ketemu Bang Lendo pada waktu itu. Tapi saya berharap hari ini teman-teman yang muda-muda ini nih bisa mendapatkan transfer ilmu, transfer energi. Gimana sih yang Rahmatan Lil Alamin, yang versi Lendo Nuvo itu yang keren gitu ya. Tapi mohon dimengerti, kami ada generasinya juga, generasi termasuk saya Bang, generasi Z. Generasi Z. Oke, waktu kita sangat panjang, jadi take your time. Waktu kita sangat panjang sampai jam 10 nanti ya, sampai jam 10. Jadi Abang bisa santai. Sebelum kita masuk ke materi Bang Lendo, kita akan mau lihat video dulu ya. Ada video yang sudah disiapkan oleh Bang Lendo. Kita sama-sama melihat dulu videonya. Baru kemudian Bang Lendo akan menyampaikan materinya sambil santai aja Bang. Ya. Intinya kami ingin mendapatkan inspirasi to get new insight from the expert, from the leaders. Jadi sehingga kami bisa men-share lagi semangat ini, transfer lagi kepada generasi muda yang menjadi amanah kami pada saat ini. Oke, terima kasih. Itu untuk pembukaan kita. Kita lanjut ke video dari Bang Lendo Nuvo. Nusantara, kumpulan pulau sumber kehidupan, jantung dari keanekaragaman hayati. Sebuah hamparan hijau yang lebat, di mana hutan-hutan alami menjalankan peran sebagai paru-paru bumi, sebagai pembersih udara yang kita umat manusia hirup demi kelangsungan hidup. Nusantara juga sebuah hamparan yang kaya akan pohon-pohon kebijaksanaan, kaya akan kisah hidup selaras antara manusia dan alam, kaya akan cerita tentang mereka-mereka yang tidak takluk dan juga tidak menaklukkan alam, melainkan dengan penuh sukacita dan kesadaran melindungi dan merawat bumi yang memberi mereka kehidupan. Kita, umat manusia, dapat banyak belajar dari contoh-contoh kebijaksanaan lokal dalam berperilaku ramah lingkungan tersebut. Negeri ini sungguh memiliki khasanah luar biasa akan kecerdasan ekologis. Khasanah budaya yang muncul dari sikap sehari-hari nan sederhana. Tumbuh dari tindakan-tindakan nyata yang sangat mudah dilakukan dan ditiru. Nusantara mewariskan budaya yang terbukti berdampak penting bagi daya tahan lingkungan dan ekosistem. Budaya ekologis Nusantara memiliki akar tradisi yang panjang. Prasasti tulang air yang ditemukan di sekitar Temanggung, Jawa Tengah bercerita bahwa pada abad ke-9 Masehi telah berlangsung pengorganisasian masyarakat dalam mengelola fungsi-fungsi ekologis. Di kala itu, perangkat pemerintahan desa terdiri dari para warga, yakni ahli perbintangan yang bertugas menentukan masa tanam padi, para hulu air, yakni petugas irigasi dan persawahan, para magalangkang, yakni pengatur lumbung desa, serta para tuhalas, yakni pengurus hutan. Pengorganisasian seperti itu memberi dasar dan menjadi contoh bagi praktik pertanian yang berkelanjutan. Pada dinding-dinding Candi Borobudur, kita juga dapat menyaksikan dokumentasi kehidupan yang selaras dengan alam di masa lampau. Di sana terdapat relief yang menggambarkan orang tengah membajak sawah dengan bajak yang ditarik kerbau. Pada dinding candi dari abad ke-8 tersebut, terpahat paling tidak 30 jenis fauna, baik yang pernah ataupun tidak pernah hidup di Pulau Jawa.
Aceh, hingga kini sebagian warga masih mempraktekkan pengetahuan tradisional demi menjaga hutan. Tradisi tersebut meracik ayat suci dengan seni wicara lokal untuk menanamkan kecerdasan kultural dalam menjaga alam. Ketika langkah kaki mengayun masuk hutan, seraya menerobos rimbun dedaunan, warga melafalkan salam tradisional. Assalamualaikum. Wahai engkau yang kami kasihi, wahai engkau yang kami sayangi, izinkanlah kami masuk ke tempatmu. Di Ulumasen, menjaga alam, menghormati hutan merupakan sebuah ibadah. Warga Aceh juga menghidupkan apa yang dinamakan mukim, yakni sebuah sistem yang mengatur konservasi dan perlindungan wilayah. Cara tersebut menggariskan mana hasil hutan yang boleh diambil dan mana yang tidak. Sementara itu di pedalaman hutan Jambi, suku orang dalam menjadikan pohon sebagai identitas kewargaan. Mereka menetaskan getah pohon sentubung di ubun-ubun atau pohon songoris pada pusar bayi yang baru lahir. Tradisi menggariskan bahwa si anak harus menjaga pohon tersebut hingga dewasa dan tua. Dan bila orang tersebut telah meninggal, menjadi kewajiban keluarganya untuk menjaga pohon tadi. Praktik tersebut adalah cermin dan laku orang rimba dalam memaknai lingkungan hidup dan hutan. Bagi mereka, langit adalah atap kami, bumi adalah lantai kami, dan ini adalah adat kami di hutan. Demikian mereka berpantun. Menyeberang ke ujung timur Nusantara, ke Kabupaten Merauke, Papua, kita dapat mengambil inspirasi dari tradisi suku Marin Anim dalam mengelola ekologi. Di sana, konservasi dijalankan berdasarkan garis marga. Pelestarian kelapa menjadi tanggung jawab marga Gebze. Adapun konservasi pohon sagu dilakukan marga Mahuze. Demikian pula dengan tugas menjaga fauna. Marga Basik-Basik bertugas menjaga babi hutan dan marga Samkaki mengurusi kelestarian kanguru. Untuk fauna burung, ada marga Kaize yang menjaga keberlangsungan hidup burung kayi dan marga Yolmen untuk burung elang. Sistem subak mengajarkan kita tentang tata cara yang optimal dalam mengatur pembagian air ke sawah-sawah. Irigasi tradisional tersebut menunjukkan sistem ekologi dan sosial yang rumit, sebuah kemampuan yang tinggi dalam pengorganisasian warga dan kerjasama sosial. Dalam sistem subak, pura air memiliki peran sentral. Di sana, warga mendoakan air yang melewati pura agar menjadi tirta yang mengaliri saluran, lereng, dan sawah. Pura sekaligus menjadi tempat warga berbagi informasi tentang panen dan hama, tempat bersepakat menjadwalkan tanam dan irigasi. Pura merupakan otoritas untuk melakukan koordinasi sosial sehingga setiap warga patuh pada sebuah sistem ekologi yang terpadu. Di Pulau Kalimantan, suku Jayani Dayak mengajarkan kita akan makna kebahagiaan yang sederhana. Kata mereka, rasa bahagia muncul ketika menemukan udang di ceruk helai daun yang terapung di tepian sungai. Rasa bahagia muncul karena ada ikan di air dan ada satwa di hutan. Sungguh sederhana, namun lugas. Inspirasi dari kebijaksanaan lokal yang tersebar di hamparan Nusantara tak akan habis bila digali, baik yang terdokumentasi maupun yang tidak. Inspirasi
inspirasi-inspirasi tersebut memancarkan harapan dan kebanggaan. Nusantara, itulah tempat di mana kita, umat manusia, dapat kembali belajar dan mempertajam rasa guna berperilaku ramah lingkungan dan selaras dengan alam. Di hamparan negeri ini, bertindak ramah alam bukan semata urusan logika dan analisa. Di negeri ini, kelestarian bumi dijaga sebagai keharusan spiritual. Di Nusantara, melestarikan alam adalah kegiatan pembawa bahagia. Allahu Akbar, ternyata keren banget ya Bang. Kita diawali tadi dengan Indonesia Raya, kemudian juga himne Sekolah Alam Indonesia, bahwa semua dimulai dengan bismillah, kesabaran dan keikhlasan. Saat ini nih Abang nih, tadi banyak, saya sampai, kita Indonesia ini kaya ya, terus kita hanya sebutir pasir, belum juga mungkin sebutir pasir. Jadi gimana Bang ceritanya tentang yang tadi keren banget, ada adat-adat, kemudian keberadaan Sekolah Alam Indonesia menjadi rahmatan lil alamin ini, bagaimana menurut Abang? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ada dua profesi yang paling mulia di muka bumi. Itu adalah guru dan pengusaha. Keduanya ada di diri Rasulullah. Semoga semua sahabat yang ada di majelis ini juga memiliki keduanya. Amin. Itu yang perlu aku yakini, bahwa kedua profesi itu adalah profesi terbaik yang ada di muka bumi. Jadi jangan khawatir untuk menjadi guru, menjadi pengusaha, atau keduanya. Kemudian sebuah konsep itu harus berlaku sepanjang zaman dan berlaku secara universal. Itu konsep yang baik. Berlaku sepanjang zaman dan berlaku secara universal. Sekolah alam itu sudah mengalami banyak perubahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jadi, sejak sekolah alam itu digagas gitu ya, kita mengalami kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum berbasis satuan pendidikan, kurikulum yang berbasis kurikulum 13 gitu ya. Kemudian sekarang ada konsep baru lagi, sekolah merdeka dan sebagainya. Yang unik dari sekolah alam itu, semua yang digagas oleh sistem pendidikan di Indonesia itu kita dengan mudah beradaptasi karena kita melakukan semuanya. Ini yang orang tidak pernah banyak berpikir. Kenapa sekolah alam itu bisa beradaptasi sedemikian rupa selama 20 tahun dengan berbagai perubahan? Karena sekolah alam itu dirancang untuk berlaku sepanjang zaman dan berlaku secara universal. Kenapa sekolah alam itu bisa seperti itu? Karena sekolah alam itu dirancang
mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu sudah Allah tetapkan sebagai sebuah konsep, sebuah agama yang sempurna. Tidak ada yang lebih baik dari sempurna. Yang ada itu adalah kemunduran. Jadi setelah sempurna itu tidak ada yang lebih baik, tapi yang terjadi adalah kemunduran. Ketidakmampuan untuk mencapai kesempurnaan. Inilah yang sebetulnya kita sedang alami sejak zaman Rasul sampai hari ini. Banyak sekali kemunduran, sehingga pada puncaknya Allah itu mengirimkan COVID-19 supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Ini sesuatu yang menarik. Karena COVID-19 itu memaksa ya semua orang belajar di rumah, dan itu adalah kembali ke sunnahnya. Karena sekolah yang utama dan pertama bagi anak-anak itu adalah keluarga. Jelas sekali hadisnya. Yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, Yahudi itu orang tua, bukan kita sebagai fasilitator, bukan sekolah, bukan menteri pendidikan, tapi orang tua. Ini sebetulnya sebuah kebaikan, sebuah kemudahan yang Allah berikan kepada sekolah alam. Pada saat Allah mengirimkan bala tentaranya itu, justru sekolah alam adalah sekolah yang paling mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Nah, sekolah alam ini Abang gagas waktu Abang di dalam penjara. Waktu itu tahun 1989, waktu itu Pak Harto memenjarakan Abang selama 7 bulan. Nah, dalam proses di penjara itulah sebetulnya gagasan sekolah alam itu mulai Allah berikan hidayahnya kepada Abang pada saat itu. Jadi bermula dari seorang penyidik yang mengatakan kepada Abang, kamu itu baru S2 saja berani melawan pemerintah, kan? Nah, pemerintah waktu itu dipimpin oleh profesor doktor, ya, pintar-pintar, seperti Pak Emil Salim dan banyak profesor lainnya, gitu. Waktu itu Abang menjawabnya dengan kata yang singkat, gitu ya, tetapi langsung pada poinnya. Abang mengatakan, saya lebih menghormati seorang tukang becak yang soleh dibanding seorang profesor, doktor, menteri yang korup. Di mata Allah itu yang lebih mulia adalah yang soleh. Bukan gelar akademiknya, bukan status jabatannya, tetapi adalah ketakwaannya yang dinilai. Karena di Al-Quran itu dikatakan orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Kemudian Allah tinggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan. Itu kenapa guru itu menjadi sebuah profesi yang luar biasa, karena mereka itu bertakwa lagi berilmu pengetahuan. Nah, disitulah sebetulnya banyak bangsa di negara maju yang begitu menghormati guru karena mereka memahami apa yang dikatakan Allah. Kalau di negeri ini mungkin pemimpinnya belum memahami betapa pentingnya seorang guru untuk mengubah peradaban. Nah, dari diskusi itu Abang menangkap sebuah sinyal bahwa nilai-nilai yang dibangun di masyarakat Indonesia itu banyak yang tidak pas dengan Al-Quran dan hadis. Kita sering memahami bahwa yang paling hebat di Indonesia itu adalah yang paling pintar. Kemudian yang paling hebat itu yang paling kaya. Yang paling hebat itu adalah para sosialita yang cantik, yang ganteng, dan seterusnya. Nilai-nilai itu tidak ada di Al-Quran dan hadis.
yang disebut paling hebat itu adalah yang paling takwa, yang sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai inilah yang sebetulnya merusak bangsa kita. Nah, dalam kontemplasi Abang di penjara itu, Abang ingin mengubah nasib bangsa ini sesuai dengan sunahnya, gitu kan. Sunahnya itu Allah tidak akan mengubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu mau mengubah nasibnya sendiri. Nah, disinilah Abang berpikir bagaimana mengubah nasib bangsa ini. Banyak negeri, banyak bangsa yang mampu mengubah nasibnya itu dengan memulainya melalui dunia pendidikan. Apakah Jerman, apakah Jepang, apakah Singapura, semua membangun dari pendidikan. Kenapa? Karena mereka mengikuti sunnah Rasul. Mulailah dengan tarbiyah, mulailah dengan bagaimana mengajak setiap anak bangsa itu menjadi lebih baik. Nah, banyak bangsa yang memulainya itu dari dunia ekonomi, sebagian besar seperti itu. Nah, inilah sebetulnya kesalahan mendasar kenapa Indonesia tidak bisa berubah seperti negeri-negeri yang hebat lainnya, gitu. Karena kita memulai dari yang bukan pokoknya, gitu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tugas pertama Rasulullah itu pada saat beliau diutus sebagai Rasul itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Inilah yang sebetulnya dibangun oleh negeri-negeri besar tadi, seperti Jerman, Jepang, Singapura. Mereka memulainya dengan menyempurnakan akhlak, bukan dengan memperkaya pengetahuan. Itu kenapa pendidikan dasar mereka itu selalu dimulai dengan pembentukan moral. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu yang diutamakan pengetahuan. Itu kenapa kalau kita masuk SD harus bisa baca, bisa tulis, kemudian bisa berhitung, gitu ya. Kalau di negara maju bukan itu yang menjadi syarat utama. Syarat utamanya adalah moral anak-anak itu baik. Jadi baik buruknya bangsa itu sangat ditentukan oleh akhlak bangsanya. Jadi pada saat sekolah alam itu menjadikan pilar kurikulum akhlak itu sebagai pokok, yang fokus 80% di situ, maka tidak banyak orang yang merespon konsep pendidikan sekolah alam. Karena buat mereka tuh jauh lebih penting untuk mengembangkan pengetahuan dibanding akhlak. Padahal Rasulullah itu memulainya dari pembentukan akhlak. Apa sih kekuatan akhlak itu? Kekuatan akhlak itu sederhana. Kita tahu suku bangsa Quraisy itu suku bangsa yang kecil, ya, di tengah gurun, barbar, pemuja berhala, gitu ya, suka membunuh anak perempuan dan seterusnya. Gitu. Tapi dalam waktu 23 tahun, Rasulullah itu fokus menyempurnakan akhlak suku ini. Suku ini mampu menaklukkan dua bangsa terbesar di muka bumi saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Kekuatannya di mana? Di akhlak. Jadi pasukan Rasul yang 1000 mampu mengalahkan pasukan Romawi 10.000. Kenapa? Karena kekuatan akhlak. Nah, inilah yang sebetulnya Bapak Ibu harus yakin dan sungguh-sungguh fokus untuk menyempurnakan akhlak anak-anak kita. Karena dengan itulah nanti akan terjadi perubahan yang luar biasa. Kemudian ada misi yang juga sering didengar oleh semua orang yang diberikan kepada Rasulullah. Misi rahmatan lil alamin. Ini yang paling populer dibanding misi menyempurnakan akhlak manusia. Nah, misi rahmatan lil alamin inilah yang sebetulnya membuat Islam itu dikenal oleh banyak manusia di muka bumi. Apa sih esensi dari misi rahmatan lil alamin? Rahmatan alamin itu adalah
sebuah misi yang memberi rahmat kepada manusia dan memberi rahmat kepada alam semesta. Nah, rahmat terhadap manusia itu yang disebut dengan perdamaian. Rahmat terhadap alam semesta itu yang kita sering dengar sebagai ramah lingkungan. Jadi yang sudah mengambil konsep ini namanya Green and Peace. Ya, Greenpeace itu adalah sebuah organisasi yang sebetulnya berupaya mewujudkan rahmatan alamin. Cuman karena mereka bukan dari orang-orang mukmin gitu ya, maka konsepnya itu berbeda dengan kita. Jadi mereka tuh lebih banyak ke lingkungannya. Kalau peace-nya itu kurang. Kalau kita tuh sangat seimbang. Nah, itulah misi yang harus dibangun oleh siapapun di muka bumi. Sehingga apa? Sehingga konsep atau sistem pendidikan yang kita tawarkan itu bisa berlaku sepanjang zaman dan bisa berlaku secara universal. Sekarang bangsa-bangsa paling maju terbesar di dunia itu berlomba-lomba untuk menjadi bangsa yang ramah lingkungan. Mereka berupaya mengembangkan renewable energy, mereka berupaya mengembangkan zero waste, mereka mengembangkan berbagai hal yang ujungnya adalah kalau mau disebut sebagai bangsa yang hebat, bangsa yang paling maju adalah bangsa yang paling ramah lingkungan. Kok bisa mereka ke sana? Itu sepenuhnya Allah yang gerakkan. Jadi misi rahmatan lil alam itu ada di semua benak manusia. Dan Allah menggerakkannya, dan siapa yang paling mampu, maka dia yang paling bertakwa. Nah, konsep sekolah alam itu dirancang untuk memenuhi dua misi utama ini. Menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi rahmatan lil alamin. Itu kenapa kalau sekolah alam kita bangun, dia pasti asri ya, sejuk, banyak pohonnya, terkonservasi dengan baik, supaya kita bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. Kalau bikin sekolah yang keren tuh ya kayak gini, gitu. Bukan sekolah-sekolah yang gedung, bertingkat, pakai AC, itu sangat tidak ramah lingkungan. Jadi kalau kita adalah pegiat sekolah alam, mestinya kita bangga dan keren gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa menjalankan misi rahmatan lil alamin. Ini yang sebetulnya membedakan konsep kita dengan konsep sekolah pada umumnya. Nah, kurikulum sekolah alam itu Abang rancang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Sebetulnya manusia itu diciptakan Allah itu untuk apa sih? Ini kan penting sekali. Nah, kalau di Al-Quran tadi sudah dibacakan oleh qori kita itu, di surat Al-Baqarah itu, tujuan penciptaan manusia itu sebagai khalifatullah fil ard. Jadi kita itu diciptakan untuk mewakili Allah mengelola alam semesta. Jadi itulah kurikulum yang sejati. Gitu. Berbeda dengan kurikulum nasional, ya. Itu kan kurikulum nasional itu menjadikan manusia seutuhnya, gitu ya. Terus variabelnya banyak sekali, sehingga kalau bisa memenuhi semua variabel yang ditetapkan pemerintah, semua anak Indonesia jadi Superman, gitu. Karena hebat sekali gitu. Tapi faktanya kita gagal. Kenapa? Karena kita merancang kurikulum dengan kemampuan otak manusia. Berbeda dengan sekolah alam itu, kurikulumnya berdasarkan konsep yang Allah ciptakan sebagai khalifatullah fil ard. Nah, untuk menjadi khalifatullah fil ard, bekalnya apa saja? Gitu kan, ini perlu bekal, dan kurikulum itu dirancang untuk membekali semua orang supaya bisa mencapai tujuan. Nah, bekalnya itu tentu harus disesuaikan dengan
tujuan sebagai Khalifatullah fil ard itu. Yang pertama tentu kurikulum bagaimana cara tunduk manusia kepada Sang Pencipta. Itu yang kita sebut dengan kurikulum akhlak. Kemudian yang kedua, kurikulum cara tunduk alam semesta kepada Allah. Apakah tanaman, binatang, dan makhluk lainnya yang kita sebut dengan kurikulum logika. Nah, kemudian yang ketiga, kurikulum bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin. Itu yang disebut dengan kurikulum leadership. Dan yang terakhir, ini sangat unik, tidak dimiliki oleh sekolah lainnya, adalah kurikulum bisnis. Kenapa kurikulum bisnis itu harus dihadirkan? Karena dengan bisnis itulah kita bisa memberi rahmat kepada seluruh alam. Ya. Memberi kebaikan, menjadi sebaik-baiknya manusia. Dan kalau dalam bahasa ekonominya, mestinya setiap sekolah itu harus memastikan setiap anak bisa mencari nafkah. Supaya apa? Supaya bisa melanjutkan peradaban. Kalau nggak bisa cari nafkah, mati dia, gitu kan? Nah, kalau ada sekolah dari kecil sampai sarjana terus dia menganggur, itu pasti ada yang salah dengan konsep sekolahnya. Ngapain dia 20 tahun sekolah hanya untuk menganggur? Nah, sekolah alam itu tidak boleh melahirkan hal seperti itu. Terus bagaimana supaya orang tidak menganggur? Itu yang harus kita pikirkan caranya. Dan cara terbaik untuk itu adalah melahirkan banyak pengusaha. Kenapa? Karena pengusahalah yang bisa memberi lapangan pekerjaan. Itu kenapa kita merancang kurikulum bisnis. Dan kebetulan Rasulullah itu adalah seorang pengusaha. Jadi sebaik-baiknya profesi itu adalah menjadi pengusaha dan menjadi guru. Inilah kira-kira rancangan kurikulum berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga kita insya Allah bisa melahirkan Khalifatullah fil ard seperti yang Allah inginkan, gitu ya. Kemudian juga bisa menjalankan misi menyempurnakan akhlak dan rahmatan lil alamin. Inilah yang disebut dengan pendidikan yang rahmatan lil alamin. Nah, ini akan berlaku sepanjang zaman dan berlaku secara universal. Dan itu terbukti, gitu. Nanti pemerintah berubah lagi sistem pendidikannya, kita akan mampu beradaptasi karena kita sudah sempurna. Orang bicara magang, kita dulu sudah magang. Orang bicara tematik integratif, kita dulu sudah tematik integratif. Orang membutuhkan kompetensi, sejak dulu kita sudah lakukan. Jadi segala sesuatu yang ada di Al-Quran dan hadis itu pasti adalah sebuah kesempurnaan. Nah, tugas kita, para guru, para stakeholder lain adalah terus-menerus menggali sunatullah yang mungkin saat ini kita tinggalkan, kita kembali bangkitkan. Nah, COVID ini mempercepat proses itu. Rasulullah itu selalu mencuci tangan sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, sesudah tidur. Sekarang kita dipaksa cuci tangan. Kemudian banyak hal lainnya yang dipaksa oleh Allah, gitu ya, supaya kita kembali ke jalan yang lurus. Karena pada prinsipnya manusia itu tunduk kepada Allah secara terpaksa maupun secara sukarela. Jadi ada yang terpaksanya itu. Nah, sekarang Allah sedang memberlakukan keterpaksaan itu supaya kita kembali ke jalannya. Jadi kalau sekolah alam Indonesia itu pengen keren, sederhana, kembali saja ke jalan yang lurus. Kembali kepada yang Allah perintahkan dan Rasulnya contohkan. Sesederhana itu, pada saat kita melakukannya, maka kita pasti jadi yang terbaik. Suka tidak suka orang terhadap sekolah alam, mereka mengakui bahwa sekolah alam itu yang terbaik saat ini. Mudah-mudahan untuk seterusnya,
selama kita terus mengeksplor pengetahuan, berupaya menghidupkan sunnah, maka kita terus menjadi yang terbaik. Itu kira-kira sebagai gambaran awal ya tentang bagaimana sih sebuah konsep sekolah alam itu dibangun, bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pendidikan, dan di masa depan itu akan seperti apa, itu sesungguhnya semuanya sudah ada di sekolah alam, karena sekolah alam itu mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Itu mungkin yang bisa Abang sampaikan di awal, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah diskusi yang memberikan banyak masukan baru kepada teman-teman supaya teman-teman tuh bisa mengeksplor semua kemampuan terbaiknya. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Iya Bang, terima kasih. Jelek banget ya Bang ya, sepanjang zaman dan universal gitu loh, Allahu Akbar. Sepanjang zaman yang universal dan juga dari akhlak, kemudian leadership kita, kognitif kita sampai sekarang yang bisnis ya. Berarti sebenarnya bukan biar saya miskin tapi harus kaya berarti ya Bang ya. Karena harus bisa dengan diri sendiri ya, mandiri dengan diri sendiri malah berbagi gitu ya. Allahu Akbar. Jadi keren banget. Terus tadi juga Abang cerita Greenpeace, kalau orang udah melakukan Greenpeace gitu ya, greennya udah, peace-nya, kalau kita peace-nya udah, greennya belum gitu ya. Jadi antara Greenpeace, padahal tadi kita kalau misal berdasarkan Al-Quran dan hadis tadi, sebenarnya kita balancingnya ada di sana gitu ya. Ada green dan ada peace. Jadi Abang tadi udah lihat misalnya kalau kita udah peace, greennya belum, itu karena faktor apa ya? Atau karena mungkin secara garis besar kita belum fokus ke pendidikan sehingga yang di greennya belum, atau benar-benar kedua-duanya memang belum. Indonesia gimana sih Bang saat ini? Jadi gini, banyak nilai-nilai yang kita adopt itu berdasarkan dari tausiah para ulama gitu ya. Nah, ulama-ulama di Indonesia itu jarang sekali bicara tentang ramah lingkungan. Kalau soal damai mungkin sering gitu ya. Itu kenapa kita bisa bertahan sebagai bangsa yang paling banyak sukunya, paling banyak perbedaannya, tapi kita bisa tetap berdamai sebagai Indonesia. Tapi kalau soal lingkungan itu jarang sekali. Abang bahkan seumur hidup tidak pernah dengar seorang ulama untuk mengajak Abang ramah lingkungan gitu. Tapi karena Abang itu dari kecil suka lingkungan, menjadi pencinta alam dan seterusnya, ya belajarnya secara otodidak gitu. Nah, jadi kalau saja ulama-ulama kita itu mengajak untuk ramah lingkungan, mungkin negeri kita akan menjadi negeri yang luar biasa. Itu saja mungkin yang sama-sama kita alami kan, sampai hari ini tuh jarang sekali ulama tuh yang mengajak kita tuh menjaga keseimbangan alam, karena kalau kita mengganggu keseimbangan Allah, Allah itu akan mengazab kita dengan bencana dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya ada agak terpisah berarti ya antara green dan peace-nya tadi ya, karena satu partikel sendiri, satu sendiri, dan tidak ada juga yang memberitahu, mungkin gitu ya. Berarti ini challenge kita yang sekolah alam. Ya. Sekolah alam semuanya, jadi para fasilitator, para yang akan menjadi inspiring ya, menginspirasi semua orang bahwa ada balancing. Sebenarnya secara kurikulum sudah didesain untuk balancing itu. Faktanya Abang lihat 20 tahun ini udah berapa persen kalau Abang lihat mungkin, atau dari skala Likert 1 sampai 10 kita udah di mana Bang? Kalau sekolah alam sendiri itu sudah terdepan sebetulnya di dunia pendidikan soal ramah lingkungan, karena semua sekolah kita pasti dikonservasi gitu kan. Nah, tinggal seberapa komprehensif yang kita lakukan dalam hal konservasi ini. Mungkin bisa ditampilkan slide yang Abang kirim itu tentang Sobat Bumi, biar paham gitu ya. Apa sih yang disebut dengan ramah lingkungan menurut konsep Islam itu?
Ada slide-nya itu. Ya, sebentar. Ya Pak De, slide yang kedua kita akan lihat ya, slide dari Bang Lendo, biar kita masuk ke sesi berikutnya. Ya, ini yang Abang rangkum dari sebuah pengalaman hidup gitu ya. Konsep ramah lingkungan menurut Islam itu, dia sejak dia bangun tidur, kemudian beraktivitas, sampai tidur lagi itu harus ramah lingkungan. Nah, variabel apa saja yang ada di kehidupan kita sehari-hari, itulah yang harus kita pastikan dia ramah lingkungan. Yang pertama di situ ada energi yang ramah lingkungan. Jadi energi yang ramah lingkungan itu bisa dari kayu, bisa dari matahari, bisa dari angin, bisa dari air dan sebagainya. Allah tuh berikan berlimpah di Indonesia. Cuman malah kita membakar BBM. BBM itu dia merusak lingkungan karena dia menimbulkan karbon gitu kan. Sehingga udara itu terpolusi. Nah, karena udara terpolusi maka banyak penyakit yang ada di dunia. Jadi kalau kita bisa mengubah konsumsi BBM kita itu menjadi listrik, menjadi yang lainnya yang tidak merusak lingkungan, itu luar biasa. Kemudian yang kedua itu air hujan gitu ya. Air gitu. Karunia Allah yang pertama diturunkan ke dunia itu adalah air hujan. Di surat An-Nahl dikatakan bahwa air hujan itu bisa untuk minum dan bisa untuk menumbuhkan tanaman, menghidupkan ternak dan sebagainya. Air itu sumber segala kehidupan. Makanya kalau kita baca Quran tuh Allah turunkan air hujan, Allah hidupkan yang mati, Allah hijaukan yang kering gitu ya. Allah tumbuhkan pohon-pohon, dari pohon-pohon itu ada buah, maka kita bisa makan dari situ. Jadi air itu begitu menjadi sebuah pusat dari kehidupan, sehingga dalam sebuah hadis itu dikatakan air itu sumber segala kehidupan. Manusia itu butuh air, tanaman butuh air, binatang butuh air. Nah, kita ini di Indonesia, ya, kalau hujan banjir, kalau musim kemarau kering. Gitu. Padahal kalau kita pandai bersyukur, pada saat musim hujan itu kita tangkap airnya, kita panen gitu, kita simpan, nah nanti pada saat kemarau kita manfaatkan. Begitulah cara kita bersyukur terhadap Allah. Nah itu kita nggak pernah belajar. Nah sekolah alam tuh harus mampu membuktikan di sekolahnya itu tidak pernah kekeringan, tidak pernah kesulitan air dan sebagainya. Caranya apa? Dengan memanen air hujan. Nah kemudian juga dengan sampah. Allah itu tidak suka dengan sesuatu yang mubazir. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang terbuang gitu. Dia harus bisa dimanfaatkan dan seterusnya. Gitu. Sehingga kita mengenal yang namanya reduce, reuse, ya, kemudian recycle. Gitu. Nah, sekolah alam itu harus mampu melakukan itu. Sekarang itu di seluruh dunia itu terjadi kesulitan untuk mengolah sampah. Sehingga dikembangkanlah sebuah konsep yang namanya zero waste management. Jadi bagaimana sampah itu bisa dikelola dan tidak keluar dari lingkungan itu. Jadi mengelola sampah di tempat namanya. Nah sekolah alam itu harus mampu melakukan itu. Gitu. Sehingga semua sampah itu bisa bermanfaat. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang berlebihan, ya, tidak ada kesia-siaan dan sebagainya. Nah kemudian juga ada pertanian yang ramah lingkungan. Kita sekarang sering mendengar yang namanya organic food gitu ya. Apalagi di COVID-19 ini sebaik-baiknya food itu adalah yang organik, yang tidak merusak organ tubuh, bisa meningkatkan daya imun dan sebagainya.
Sekarang orang tersadar gitu bahwa makanan yang baik itulah makanan yang ramah lingkungan, bukan yang pakai pestisida, pakai segala macam. Nah, kemudian juga herbal gitu ya. Pada saat COVID-19 itu tiba-tiba yang dibutuhkan itu adalah empon-empon misalnya, wedang uwuh, jahe, madu dan sebagainya. Semua tujuannya adalah untuk meningkatkan daya imun. Karena yang bisa melawan COVID itu hanya daya imun, bukan yang namanya vaksin. Karena vaksin itu sampai kapanpun belum tentu bisa ditemukan. Contoh kayak kanker, kayak TBC, ya sampai hari ini nggak ada vaksinnya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi kalau kita punya asupan yang baik, udara yang baik, air yang baik gitu ya, kemudian obat-obat herbal yang baik, maka kita hidup secara rahmatan lil alamin gitu. Nah, kemudian masuk ke pendidikan. Nah, pendidikan sekolah alam lah yang pertama, sekolah yang ramah lingkungan. Bahkan di dunia sekalipun belum ada yang namanya sekolah alam. Kalau di luar negeri itu adanya namanya forest school gitu ya. Tapi itu berbeda konsepnya dengan sekolah alam. Jadi mereka hanya bisa orang-orang yang di sekitar hutan belajar di situ. Atau mereka summer school di hutan dan sebagainya. Kalau sekolah alam tuh bisa di mana-mana, bisa di gunung, di hutan, di kebun, di sawah, di laut dan sebagainya. Kita berlaku secara universal. Dan ini yang pertama di dunia, jadi kita harus banggalah dengan konsep sekolah alam. Nah, kemudian kita juga harus berpikir tentang bagaimana transport itu ramah lingkungan gitu kan. Transport yang paling ramah lingkungan di muka bumi itu namanya jalan kaki. Itu kenapa negara-negara maju mendorong warganya banyak jalan kaki. Bahkan di sebuah hadis itu dikatakan Rasulullah itu senantiasa berjalan kaki dari rumahnya ke masjid gitu ya. Kemudian beliau itu kalau jalan sangat cepat, tegap dan sebagainya, itu mengindikasikan bahwa dengan berjalan kaki itu tubuh akan sehat. Menurut penelitian tuh kalau setiap hari kita berjalan 10.000 langkah maka insya Allah kita tidak pernah akan sakit. Itu penelitian yang ada. Nah, kemudian kalau tidak jalan kaki misalnya jaraknya jauh kita bisa bersepeda. Karena bersepeda itu paling sedikit kemungkinan merusak lingkungan dalam hal polusi dan sebagainya. Kalau semakin jauh lagi kita bisa kembangkan motor listrik dan seterusnya. Jadi kita harus memikirkan bahwa transportasi itu juga tidak merusak lingkungan. Karena pada hakikatnya kan kita sering untuk istilahnya tuh melakukan perjalanan, traveling gitu ya. Bahkan setiap orang melakukan itu seperti halnya Rasulullah itu melakukannya menjadi seorang musafir, menjadi pedagang dan sebagainya. Beliau menggunakan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan pada saat itu, kuda, unta dan sebagainya. Nah, kemudian juga mengenai ruang terbuka hijau gitu ya. Kenapa sih harus ada ruang terbuka hijau? Karena ruang terbuka hijau itu bisa memastikan semua makhluk Allah itu hidup secara nyaman dan menyenangkan. Tanamannya nyaman, binatangnya nyaman, manusianya nyaman. Gitu ya. Jadi kalau kita ke kebun raya, kemana kan kita nyaman pasti. Itu juga semua makhluk Allah itu akan nyaman. Nah, kemudian fungsi-fungsinya juga luar biasa. Mereka bisa menyerap karbon, bisa menyerap air, ya, mencegah erosi, mencegah banjir dan sebagainya. Ruang terbuka hijau itu manfaat buat keberlangsungan manusia itu luar biasa besar. Jadi pada saat semua gunung ditebang, semua hutan ditebang, maka kita akan memanen yang namanya azab banjir, bandang, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mengganggu keseimbangan alam. Nah, sekolah alam itu sudah menjadi ruang terbuka hijau bagi lingkungannya. Karena pasti hijau, pasti terbuka,
dan memberikan manfaat banyak kepada lingkungan. Nah, kemudian salah satu yang khas dari sekolah alam itu adalah arsitektur yang ramah lingkungan gitu ya. Kita biasanya pakai saung-saung karena tidak perlu bangunan yang permanen gitu ya. Karena berbeda antara konsep bangunan di Indonesia dengan bangunan di luar negeri. Para profesor-profesor kita itu belajar ke luar negeri, kemudian apa yang dia pelajari dia bawa ke Indonesia gitu ya. Di sana dia lihat tuh semua sekolah tuh bentuknya bangunan gitu ya. Nah, kemudian bangunan itu bisa mengontrol suhu. Kalau suhunya dingin, kalau suhunya panas seperti apa. Karena mereka 4 musim gitu ya. Sehingga mereka butuh bangunan yang masif yang bisa mengontrol suhu. Berbeda dengan Indonesia, kita cuma 2 iklimnya, hujan dan kemarau gitu ya. Itu kenapa bangunan Indonesia itu tidak seperti bangunan di luar negeri. Mereka cukup rumah-rumah panggung, banyak terbuka gitu ya. Tapi kalau saat hujan bisa berteduh, pada saat panas bisa berteduh. Mereka tidak perlu AC, tidak perlu heater untuk mengontrol suhu karena tidak menyebabkan kita itu kesulitan dengan itu. Itu kenapa sekolah alam itu arsitekturnya paling ramah lingkungan dibanding sekolah-sekolah internasional yang pakai AC dan sebagainya. Mereka itu malah tidak ramah lingkungan. Mereka tidak futuristik, kita jauh lebih futuristik. Dan terakhir gitu ya, bisnis. Nah, semua bisnis itu harus berbasis ramah lingkungan. Supaya apa? Supaya mereka tidak merusak keseimbangan alam. Nah, bisnis-bisnis yang ada di dunia sekarang ini yang justru banyak merusak keseimbangan alam. Itu kenapa kita kena banyak azab gitu ya. Terjadi climate change. Nah, climate change itu menimbulkan bencana hingga 400 kali lipat dibanding sebelumnya. Jadi pada saat semuanya kembali seperti sekolah alam, mestinya dunia itu menjadi rahmatan lil alamin, seperti misi yang kita emban. Itu kira-kira konsep yang harus ada di sekolah alam seutuhnya. Gitu. Mulai dari energinya, mulai dari airnya, sampahnya, makanannya, kemudian obat-obatannya, kemudian konsep pendidikannya, kemudian transportasinya, kemudian ruang terbukanya, kemudian arsitekturnya, hingga bisnis yang dikembangkannya. Itulah sejatinya sekolah alam. Nah, kalau kita sudah mampu melakukan itu secara utuh di sekolah alam, maka alumni-alumni kita itu pada saat dia dewasa, dia akan berpikir yang sama seperti yang kita terapkan. Sehingga Indonesia di masa depan itu insya Allah menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin. Itu kira-kira yang Abang konsepkan gitu ya. Dan itu ada fase-fasenya. Ada fase di pendidikan, ada fase di masyarakat, dan terakhir itu fase melahirkan pemimpin politik. Nah, saat ini Abang sedang mengembangkan Kampung Rahmatan lil Alamin. Jadi sebuah kampung yang sama itu dibangun seperti kita membangun sekolah alam. Jadi di kampung itu energinya seperti apa, airnya seperti apa. Nah, kalau sudah kampung itu bisa kita bangun, maka dia akan bisa dicontoh oleh kampung-kampung lainnya. Itu cara Rasulullah mencontohkan bagaimana membangun peradaban masyarakat melalui pembangunan kampung yang namanya Madinah. Kampung Madinah ini yang disebut dengan Kampung Rahmatan lil Alamin. Nah, nanti teman-teman sekolah alam Indonesia juga harus mampu setelah berbenah diri di dalamnya, juga mampu membina kampung di sekitar sekolah untuk menjadi Kampung Rahmatan lil Alamin. Dan terakhir tentu kita harus melahirkan politisi-politisi muda yang akan berjuang untuk menyuarakan pentingnya rahmatan lil alamin gitu. Seperti yang dilakukan oleh Greta Thunberg ya, anak Swedia belasan tahun yang berjuang untuk bagaimana mewujudkan dunia yang ramah lingkungan gitu. Mestinya anak-anak sekolah alam itu punya kapasitas yang jauh lebih baik dibanding Greta itu.
Cuman kita memang akan masuk ke fase itu pada saat kita sudah cukup kuat. Itu saja mungkin yang bisa Abang share, tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lakukan supaya dunia ini berubah menjadi dunia yang rahmatan lil alamin. Jadi dari sistem pendidikan masuk ke masyarakat sampai melahirkan politisi-politisi muda. Ketiga-tiganya itu dilakukan Rasulullah secara sistematik sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin perang pada umur 16 tahun, 17 tahun dan bisa mengubah wajah dunia di masa depan. Nah, sekian. Speechless, Bang. Fase pendidikan, saya sampai wow gitu ya, speechless gitu. Berarti sejauh ini sudah mengenal sekolah alam hampir 20 tahun juga gitu ya, 18 tahun. Ada fase pendidikan, kemudian saya berpikir fase pendidikan itu sekolah, terus guru dan rumahnya masuk ke fase masyarakat atau ke fase mana gitu ya. Termasuk lifestyle guru ya kan, karena dia akan mempengaruhi siswa kan secara ininya. Apalagi endingnya nih fase pendidikan, fase masyarakat, kemudian melahirkan pemimpin, bukan pemimpin saja, tapi politik itu berat nih Bang. Berarti kan ini ada sangat influencer ya, melahirkan pemimpin yang sangat influence, strong character, nilai-nilainya yang sangat kuat. Kira-kira gurunya kayak apa itu Bang? Harus lebih kuat. Gurunya harus mantan demonstran. Jadi gini, kalau kita melihat perkembangan sekolah alam, sebenarnya sekolah alam mungkin hampir semua di sekolah alam itu bertumbuh ya Bang, nggak langsung ideal gitu ya. Fase-fase misalnya 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, kita bisa lihat fase teman-teman bertumbuh. Berarti masih panjang nih perjalanan kita ya. Fase pendidikan saat ini, masyarakat udah tersentuh belum? Pendidikan itu kan termasuk diri kita ya Bang ya, kita pun sebagai guru ya. Kemudian tadi menurut Abang, karena kita kan belum dalam kondisi ideal, misalnya para gurunya juga masih muda, apa yang bisa kami lakukan saat ini nih? Minimal yang bisa kami lakukan starting point gitu loh. Jadi karena kan perjalanannya masih panjang, ada masyarakat, kemudian melahirkan pemimpin politik loh, bukan pemimpin saja, tapi politik yang bisnis, waduh berat. Gimana Bang, harusnya minimal yang harus kami siapkan? Yang pertama harus dipastikan oleh teman-teman SAI itu adalah menyempurnakan apa yang ada di SAI ya, secara sungguh-sungguh gitu, secara maksimal sehingga anak-anak itu mendapatkan lingkungan terbaik untuk mereka tumbuh berkembang gitu. Tentu semuanya itu bermuara kepada guru gitu kan, karena kita fokus utamanya adalah pembentukan akhlak. Nah, akhlak itu hanya bisa diajarkan dengan cara toladan dari gurunya gitu. Karena Rasulullah itu suri toladan buat manusia. Jadi cara mengajar akhlak itu tidak bisa dengan teori. Dia harus benar-benar dengan teladan. Gurunya harus bisa mengelola energi dengan baik. Gurunya harus bisa mensyukuri air, mengelola sampah dan sebagainya secara maksimal sehingga anak-anak itu ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah kalau itu bisa dilakukan, insya Allah kita tuh tinggal istilahnya tuh mengkampanyekan gagasan kita, membangun gerakan dan insya Allah itu bisa diwujudkan gitu. Ini yang kadang-kadang kita suka terbelenggu ya dengan banyaknya godaan, banyaknya tekanan dan sebagainya. Tapi kalau kita istiqomah, itu nggak ada satupun yang bisa membuat kita itu berubah jalannya. Jadi harus sungguh-sungguh mencontohkan kepada anak-anak itu. Jadi kita melihat ke diri sendiri yang dari mana dulu mulainya ya. Dari mana? Ayo, yang mulai jalan kaki silakan. Yang mulai bersepeda sudah ada loh Bang.
Wah, Alhamdulillah. itu termasuk direktur pendidikan kita dari Parung loh Bang, dekat SOU. Oh, iya. Dan itu ada timnya, sudah ada komunitasnya, ada Pak Roni, pokoknya semuanya udah mulai. Jadi Ya. mungkin walaupun tidak semua, mungkin ya kita memilih, ada yang aktivis sampah, ada yang aktivis. Jadi nanti itu akan menjadi kolaborasi indah dalam sekolah berarti ya. Kemudian bisa menularkan ke masyarakat ya. Betul. Sampai menjadi pemimpin. Wah, ini berat, yang itu tadi berat. Ini ada teman-teman yang akan bertanya Bang dari beberapa unit ya. Ada teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaan. Mungkin nanti langsung di-unmute saja. Mungkin ada dari Sukabumi, Bu Dede Nur Hasanah. Bu Dede Nur Hasanah, mungkin ada pertanyaan disiapkan buat. Dan juga ada yang dari Meruyung nih, ada Pak Ego, siap-siap nih. Dari Pekanbaru ada Pak Fauzan Fahmi. Jadi boleh nanya ya Bang ya. Kan kami anak-anak muda, termasuk saya kan anak muda generasi Z gitu loh. Jadi Bu Eha jangan tertawa ya. Jadi mulainya dari mana? Jadi itu yang harus. Teman-teman silahkan bertanya, langsung di-unmute saja. Bu Dede atau Pak Ego dari Meruyung, Pekanbaru silakan, langsung di-unmute. Perkenalkan diri, sebutkan unit, silakan. Saya dulu Miss ya, Mimi. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bisa bertemu nih, bertatap muka dengan Bang Lindo. Salam takdim dari saya Bang Lindo. Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah. Begini Bang Lindo, Masya Allah ya, setelah mendengar langsung pemaparan dari Bang Lindo terkait dengan konsep sekolah alam, takjub saya Bang Lindo, Masya Allah. Dan kemudian menjadi berpikir kenapa pendidikan di negeri ini nggak rahmatan lil alamin dengan konsep seperti sekolah alam seperti itu. Dan alhamdulillah sekolah kita bisa akhirnya berusaha untuk rahmatan lil alamin. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya begini Bang Lindo, mohon maaf sebelumnya, kalau saya melihat sekolah alam itu seperti untuk kalangan menengah ke atas begitu Bang Lindo. Jadi orang-orang yang bisa mengakses konsep yang luar biasa ini sekarang masih terbatas pada orang-orang yang di kalangan menengah ke atas dari segi ekonomi. Itu. Dan ini kan apa ya, seperti ya masih menjadi masalah pendidikan di negeri kita ini gitu ya, terkait dengan kesenjangan pendidikan seperti itu, karena memang pendidikan masih terbatas kepada orang-orang yang mungkin dari segi ekonomi bisa gitu untuk bisa bersekolah di situ gitu dan lain-lain. Nah ini gimana ya Bang Indah supaya sekolah alam ini bisa lebih membumi, melampaui batas-batas ekonomi seperti itu Bang Lindo. Itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya Bang Lindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Langsung dijawab? Langsung aja. Ya. Pokok masalahnya itu sebetulnya sederhana gitu ya. Kalau guru-guru sekolah alam itu jadi teacherpreneur ya, jadi pengusaha seperti Rasulullah, mungkin kita tidak perlu membebani siswa kita tuh dengan SPP, dengan apa, karena gurunya sudah sejahtera gitu. Nah, tapi ini kan baru kita mulai program teacherpreneur ini ya. Karena Rasulullah itu mencontohkannya, beliau itu pengusaha gitu ya. Dari situ beliau hidup. Kemudian pada saat beliau itu melakukan proses pendidikan, tarbiyah, itu beliau tidak pernah meminta gitu kepada umat. Jadi kalau konsep ini bisa dilakukan itu sangat ideal. Tapi kalau tidak, itu harus dipikirkan ya, dipikirkannya seperti apa. Kalau dalam dunia modern itu rakyat membayar pajak gitu ya. Kemudian pemerintah menyelenggarakan pendidikan secara cuma-cuma, gratis gitu. Itu yang terjadi gitu. Di negara-negara maju itu berhasil, di Indonesia belum gitu ya. Mereka hanya bisa bikin sekolah negeri, udah itu sekolah negerinya gratis, tapi ternyata kualitasnya jauh dari harapan.
Itu kenapa banyak orang tua yang mampu memilih sekolah alam atau sekolah swasta, gitu. Karena mereka ingin mendapatkan kualitas yang lebih baik dibanding sekolah negeri. Ada beberapa sekolah negeri yang baik, tapi itu sedikit ya. Itu yang disebut dengan sekolah favorit gitu. Sebetulnya bukan sekolahnya yang baik gitu. Yang baik itu siswanya, karena siswa yang masuk di sana pintar-pintar gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau ITB itu dimasuki oleh anak-anak yang IQ-nya 90, pasti nggak perform itu ITB. Tapi karena semua anak yang masuk itu IQ-nya di atas 120, ya jadi bagus gitu. Yang bagus itu bukan ITB-nya, tapi siswanya. Nah, itu yang sebetulnya jadi masalah dengan konsep sekolah unggul. Sekolah unggul itu bukan sekolahnya yang unggul, tapi siswanya yang unggul. Nah, mestinya sekolah unggul itu kayak sekolah alam. Siswanya kayak apa saja, begitu masuk sekolah alam, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Itu baru sekolah unggul. Nah, di Lalah itu sekolah alam tuh yang masuknya anak-anak yang memang bermasalah gitu kan. Jadi seumur hidup abang itu 60% siswa sekolah alam itu pasti dikeluarin dari sekolah lainnya, nggak bisa sekolah di sekolah umum dan sebagainya. Tapi alhamdulillah begitu masuk sekolah alam mereka menjadi pribadi yang hebat. Nah, masalahnya sekolah alam tidak mampu dibiayai oleh pemerintah. Itu kenapa kita men-charge orang tua itu dengan biaya yang cukup gitu ya. Kenapa waktu abang itu memulai sekolah alam itu tidak dengan cara memurahkan pendidikan? Abang itu belajar dari Jepang ya. Di Jepang itu biaya pendidikan anak itu dalam anggaran rumah tangga keluarga itu 45% anggaran pendidikan. Hampir setengah biaya keluarga itu di Jepang tuh untuk pendidikan. Jadi mereka begitu menghargainya pendidikan. Sisanya buat makan, buat nyicil rumah, buat listrik dan jadi setengahnya itu tuh pendidikan. Nah, abang tuh pengen mengedukasi orang-orang tua itu supaya seperti orang-orang tua Jepang. Jangan sampai mereka untuk pendidikan cuma 10% gitu ya. Sisanya tuh buat ke mall, buat piknik, buat apa yang tentu tidak lebih baik dibanding kalau mereka taruh ke pendidikan. Itu cara abang mengedukasi masyarakat. Itu kenapa kita mengenalkan ke masyarakat tuh yang namanya jihad harta ya untuk pembangunan sekolah alam, kemudian bea guru, jadi bagaimana cara mereka memuliakan guru dan sebagainya. Di situ mereka baru paham kenapa sekolah alam itu konsepnya seperti itu. Jadi waktu itu ada orang tua yang kaget datang ke sekolah alam gitu. Ini sekolah menurut dia tuh butut gitu ya, karena tidak pakai gedung, tidak pakai AC gitu. Tapi SPP-nya lebih mahal daripada Al-Azhar waktu itu. Kita SPP-nya lebih mahal daripada Al-Azhar. Dia datang pakai mobil bagus gitu, pakai supir, kan gitu. Terus abang jawab protes dia gitu. Ibu datang ke sini pakai apa? Pakai mobil. Mobilnya disupir sendiri apa disupirin sama supir? Supir. Berapa gaji supirnya? 2 juta. Masa ibu bayar SPP anak 150.000 aja komplain gitu. Ibu bayar supir 2 juta nggak komplain. Mana lebih penting kualitas pendidikan anak dibanding transportasi yang dibantu oleh supir? Baru diam dia gitu kan. Tujuannya apa? Kita mengedukasi kepada orang tua bagaimana pentingnya pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu penting bagi orang tua, maka dia harus berkorban, gitu kan. Nah, idealnya sebetulnya mereka kan sudah berkorban nih dengan bayar pajak, gitu kan. Nah, pajaknya sebetulnya harus dikembalikan kepada masyarakat dengan kualitas pendidikan. Tapi itu lupakanlah, ini pemerintahnya kan masih masih nggak sengaja terus gitu ya, masih ambiar gitu. Jadi kita harus berdikari ya, supaya bisa menyelamatkan negeri ini. Jadi itu. Nah, kemudian beberapa sekolah alam itu sampai hari ini
masih berhasil memberikan pendidikan untuk orang-orang tidak mampu. Ada di Medan, ada di Karawang, ada di mana-mana lah gitu. Jadi mereka sejak awal sudah memutuskan untuk memberikan pelajaran pendidikan bagi anak-anak tidak mampu, karena mereka punya unit usaha, mereka punya rezeki yang berlimpah, itu mereka share, dan ada juga yang bekerja sama dengan lembaga zakat gitu. Jadi banyak sebetulnya cara kita untuk membuat pendidikan itu menjadi murah dan bisa dijangkau. Dan terakhir nih yang teman-teman harus ketahui, Abang itu meyakini satu-satunya cara untuk membuat pendidikan itu bisa diakses semua anak Indonesia itu adalah dengan digital learning. Alhamdulillah 2 tahun terakhir nih Abang sudah bangun Nueva Digital Campus ya, untuk memastikan semua anak Indonesia itu bisa kuliah. Karena dengan digital campus ini biaya pendidikan itu bisa dipotong sampai 1/10-nya. Dan alhamdulillah kemarin sudah launching, udah ada beberapa ribu siswa yang kebetulan guru-guru PAUD yang mau kuliah di tempat kita. Nah, ke depan kalau teman-teman SAI itu mau mewujudkan pendidikan untuk semua, ya harus mewujudkan digital learning. Gitu. Bisa bikin sendiri, bisa kerjasama dengan Abang, gitu. Memastikan semua anak-anak di alumni sekolah alam itu bisa kuliah dengan kualitas terbaik. Itu insya Allah sudah kita wujudkan dan mudah-mudahan bisa menjadi terobosan. Jadi ke depan itu sebetulnya gara-gara COVID, gagasan Abang untuk bikin digital learning itu menjadi dipercepat. Ya, dipaksa sama Allah itu, ayo Lendo kamu percepat itu mewujudkan Nueva Digital Campus. Nueva itu singkatan dari New Education for All. Jadi gimana sih konsep pendidikan untuk semua itu bisa diwujudkan ternyata dengan digital. Insya Allah semoga dimudahkan Allah untuk bisa diterima oleh anak-anak Indonesia, bahkan untuk anak-anak muslim di seluruh dunia. Karena nanti pada tahap selanjutnya Nueva Digital Campus itu nanti akan berbahasa Arab dan Inggris, supaya semua mukmin di dunia yang jumlahnya 1,5 miliar ini bisa kuliah dengan cara-cara yang seperti Rasulullah contohkan. Itu mudah-mudahan mohon didoakan dan didukung. Amin, amin, amin. Ternyata percepatannya karena Miss Corona ya, bukan karena Miss Mimi ya Bang ya, Miss Corona jadi dipercepat gitu digital learning. Dan alhamdulillah Sekolah Alam Indonesia juga gitu Bang, kita dalam pekan kemarin itu memaksa Sekolah Alam Indonesia kita menuju digital juga. Jadi insya Allah berkolaborasi ya Bang, siap dong ya. Alhamdulillah berarti kita terus berkembang sejalan dan masih panjang perjalanan kita. Mungkin satu pertanyaan lagi, mungkin dari Sukabumi, Bu Dede masih ada? Oke, kalau enggak saya ada Bu Dede. Ya, silakan langsung. Bu Dede, Sukabumi, oh enggak ada? Oke, mungkin ke Pekanbaru, sinyalnya saya nggak bisa dengar suara ya. Oke, Pekanbaru Pak Fauzan mungkin. Pak Fauzan Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Lendo. Salam kenal. Saya Fauzan dari SAI Pekanbaru. Alhamdulillah, syukran atas penjawaban dari Pak Lendo tadi seputar prinsip-prinsip yang dibangun di sekolah alam dan jawaban tentang beberapa nilai-nilai yang harus kita adaptasikan ke kehidupan atau pendidikan kita di sekolah kita masing-masing. Menyambung dari cerita prinsip-prinsip sekolah alam, saya ingin bertanya
untuk pengalaman Pak Lindanovo sendiri yang insya Allah akan bermanfaat bagi sekolah alam Indonesia yang alhamdulillah sekarang sudah berdiri sekitar 2 tahun, yaitu kami sedang membangun komunitas di sekolah alam di Pekanbaru ini. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara kita mendeliver atau mentransfer prinsip-prinsip yang ada di sekolah alam itu kepada orang tua atau keluarga yang ada di rumah, seperti prinsip perihal tentang ramah lingkungan. Itu selain guru harus menerapkan juga, dan orang tua di rumah harus mampu juga menerapkan prinsip ramah lingkungan di rumah masing-masing, karena otomatis akan menjadi gurunya di sekolah juga melihat bagaimana contoh di rumahnya masing-masing. Oke, dari saya itu. Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya, dan sebetulnya di Al-Quran itu sudah ada jawabannya. Gitu ya. Selama 20 tahun sekolah alam, gitu ya, kendala terbesar dari perkembangan sekolah itu adanya di orang tua. Jadi penghambat terbesar itu di orang tua. Karena orang tua itu menginginkan ijazah, menginginkan anak-anaknya itu pintar di akademik, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga sekolah alam itu untuk berkreasi secara maksimal sesuai sunahnya itu punya kendala itu. Gitu ya. Jawabannya juga ada di Al-Quran dan hadis itu, bahwa yang menjadikan anak itu Majusi, Nasrani, Yahudi itu orang tua. Jadi kalau kita ingin mengubah peradaban dimulai dari sekolah alam, maka yang paling penting harus dipikirkan oleh para pengelola sekolah alam adalah bagaimana mengedukasi orang tua. Apakah bentuknya parenting, apakah bentuknya yang lain-lain gitu ya, pendidikan keluarga dan sebagainya. Tapi intinya ada di situ. Nah, kalau kita bisa mengubah mindset, pemikiran orang tua, maka masalah terbesar itu sudah bisa kita hilangkan. Sehingga kita bisa berkreasi semaksimal mungkin untuk menghadirkan pendidikan yang sesuai sunahnya, yang terbaik. Gitu. Nah, pada saat Abang menerapkan konsep belajar magang gitu ya, untuk siswa dalam hal bisnis, ya, sesuai bakat dan minat gitu ya, itu banyak sekali penolakan dari orang tua gitu kan. Tapi setelah melihat hasilnya mereka baru bersyukur gitu. Wah, anak saya itu tiba-tiba menjadi hebat sesuai dengan bakat minatnya. Anak lain masih pada belajar calistung, dia sudah bisa bisnis, sudah bisa mengembangkan karya-karya terbaiknya dan sebagainya. Terus pada umumnya orang tua tuh baru mensyukuri setelah anaknya tuh keluar dari sekolah alam gitu. Waktu di sekolah alam tuh mungkin banyak komplain apa segala macam, tapi begitu keluar mereka baru, oh ini yang dimaksud dengan sekolah alam itu. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, seumur hidupnya Rasulullah itu belajarnya tuh magang bersama maestro, kalau dalam bahasa kami itu magang bersama jagoknya, learning from maestro. Itu cara belajar terbaik. Rasulullah tuh magang sama ibu susuannya menjadi penggembala yang hebat gitu ya. Kemudian magang sama kakek dan pamannya, sama istrinya Siti Khadijah menjadi pengusaha yang hebat. Itu konsep belajarnya magang. Nah, inilah yang sebetulnya diadop oleh negara-negara maju, apakah Jerman, Jepang, Singapura itu. Nah, di Indonesia itu hanya belajar teori, prakteknya kurang. Sehingga apa? Begitu selesai dia kuliah, dia nggak bisa apa-apa.
Karena dia hanya mengerti sebuah teori, tapi tidak mengerti bagaimana mengamalkan teori itu. Kalau di Jerman itu, kalau kita masuk jurusan elektro, harus bisa ngelas, nyolder, apa segala macam, harus bisa. Kalau nggak bisa masuk jurusan elektro. Di sini kan enggak. Sarjana elektro, baru pas tugas akhir belajar ngelas, belajar nyolder, itu juga sekenanya gitu kan, karena dia dibantu sama ahli-ahli. Nah, cara-cara belajar Rasulullah, cara Rasulullah itu mengembangkan pengetahuan, itu yang kita tiru di sekolah alam. Sehingga kita bisa menjadi sebaik-baiknya sekolah. Itu. Nah, setelah mereka paham, orang tuanya baru setuju. Jadi, kenapa sih sekolah alam itu fokus kepada bakat dan minat? Gitu. Kenapa sekolah lain enggak? Sekolah alam itu meyakini bahwa setiap anak yang Allah ciptakan itu sempurna. Tidak ada anak itu yang tidak sempurna. Karena Allah mengatakan di Al-Quran itu makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan itu namanya manusia. Jadi tidak ada manusia cacat, manusia berkebutuhan khusus, itu manusia saja yang menama-namakannya. Nah pertanyaannya, kalau ada manusia yang cacat, berarti penciptanya tidak optimal dong, tidak keren. Itu tidak mungkin terjadi pada Allah. Nah, kesempurnaan itu yang kita yakini sebagai bakat, sebagai kekuatan, gitu ya. Contohnya misalnya, orang buta, itu kemampuan mendengar, itu 10 kali lebih baik daripada orang biasa. Kemampuan menciumnya 10 kali lebih baik daripada orang biasa. Seorang autis, itu kemampuan fokusnya bisa 100%. Kita yang biasa nggak bisa 100%. Jadi masing-masing anak itu punya kekuatan yang kita sebut dengan bakat, dan disitulah letak kesempurnaan dia. Nah tugas kita bersama orang tua adalah mengasah bakat itu yang Allah titipkan kepada setiap anak itu, supaya dia bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Itu yang tidak ada dan tidak dilakukan di sekolah-sekolah umum. Di sekolah alam itu sangat fokus. Di sekolah alam itu satu anak ya satu guru, kira-kira seperti itu. Saking tingginya kualitas pendidikan. Kalau di sekolah umum kan satu guru 40 murid. Bisa dibayangkan seperti apa. Kemudian ukurannya juga cuma akademik gitu. Hanya yang juara yang disayang sama guru. Yang nilai-nilainya rata-rata jelek itu ya tidak dipedulikan. Padahal bukan berarti mereka itu tidak hebat. Mereka tidak berbakat di akademik. Mereka berbakat di musik, di tari, di masak, di segala macam. Karena Allah sudah menitipkan bakat itu kepada setiap anak. Yang disebut dengan syakila. Kan? Bawaannya masing-masing. Nah ini yang sebetulnya perlu dilakukan edukasi kepada orang tua secara terus-menerus gitu ya. Supaya mereka bisa mempraktekkan hal yang sama di rumah sehingga terjadi yang namanya harmonisasi, sinkronisasi antara yang didapat di rumah sama di sekolah itu sama baiknya. Nah, itu yang perlu kita lakukan terus-menerus kepada orang tua gitu ya. Jadi kalau pengen kita supaya orang tua itu paham tentang konsep bakat, minat, yang pertama harus melakukan talent mapping ya orang tuanya. Jadi kalau semua sekolah alam Indonesia itu memberlakukan seleksi siswa itu dengan mentalent mapping orang tuanya, itu dengan serta-merta orang tua tuh paham bahwa anaknya itu unik dan dia harus mengasah keunikannya. Itu yang penting dan perlu dipikirkan oleh teman-teman.
Sehingga nanti orang tua itu akan terlibat bersama kita untuk sama-sama mengasah potensi anak supaya mereka bisa jadi yang terbaik. Itu mungkin yang bisa saya share, Pak, supaya ke depan sekolah-sekolah alam itu bisa terus-menerus mengedukasi orang tua, bisa mulai dengan talent mapping, bisa mulai dengan tausiah, apapun lah. Misalnya sekolah alam setiap ada hari lingkungan, hari bumi, hari air, hari sampah dan sebagainya itu, kita melakukan yang namanya call to action, ngajak orang tua, ngajak warga sekitar untuk melakukannya. Kalau itu terus-menerus dilakukan, insya Allah sih mereka paham apa sih ini binatang yang namanya sekolah alam ini gitu. Oh ternyata keren gitu. Itu Pak. Oke, terima kasih Bang Lendo. Sebenarnya yang bertanya banyak, Bang. Berarti saya harus meng-hold. Jadi akan ada silaturahmi berikutnya, berarti dijadwalkan. Karena ternyata, iya forumnya kan terbatas ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa. Nanti kita bisa HRD-nya Human Capital yang nanti di bawah gerbang teman-teman saya bisa kita arrange lagi gitu untuk jadwal khusus gitu ya. Terima kasih Bang Lendo atas pemaparannya. Ternyata waktu cepat sekali loh Bang, udah jam 10 dari tadi ya mengalir. Banyak sekali insight yang kami dapat gitu ya, kami mencerna, insya Allah kami cerna dengan baik, kemudian mulai dari diri sendiri yang mananya gitu ya. Sebenarnya alhamdulillah bersama kita sudah bergabung Bapak Iskandar Waworuntu. Bang Lendo, mungkin Bang Lendo juga udah kenal, sering satu forum gitu ya. Bang Lendo pamit, Pak Iskandar masuk gitu lah, kan keren ya. Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum Pak Is, assalamualaikum. Suaranya saya belum bisa dengar. Suaranya belum. Oh itu masih di unmute Pak. Pak, suaranya belum kedengaran. Ya, assalamualaikum. Sebentar, sebentar. Ya. Jadi. Ya, alhamdulillah Bang Lendo udah selesai. Pak Is datang, jadi kita bersyukur, beruntung hari ini Sekolah Alam Indonesia dikunjungi dua tokoh Indonesia, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kami di Sekolah Alam Indonesia. Waalaikumsalam. Sudah terdengar Bu? Sudah Pak. Alhamdulillah. Ini ada Bang Lendo Nuvo Pak. Alhamdulillah sudah mendengarkan. Oh sudah mendengarkan. Soalnya tadi Pak Is namanya bukan Pak Iskandar, jadi kita mungkin guru yang lain ternyata namanya Riandri. Wah Riandri ternyata Pak Is gitu ya. Alhamdulillah sudah bergabung dari tadi. Terima kasih. Sekarang Bang Lendo, alhamdulillah sudah selesai Pak sesinya tadi tentang Rahmatan Lil Alamin ya, tentang sekolah yang Rahmatan Lil Alamin. Bang Lendo sudah membersamai kita tadi dari jam 8, sebelum jam 8 ya Bang ya. Insya Allah kita siapkan waktu yang lain, kesempatan yang lain dengan Bang Lendo. Mungkin teman-teman semuanya mungkin bisa memberikan reactionnya, jempol mungkin untuk Bang Lendo. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya Bang Lendo. Sampai ketemu. Sampai bertemu. Sampai bertemu. Terima kasih Bang Lendo. Terima kasih. Silaturahminya kunjungi aja Bang Lendo. Terima kasih banyak Bang Lendo. Terima kasih banyak Bang Lendo. Sehat selalu. Terima kasih banyak Bang Lendo. Barakallah Bang Lendo. Terima kasih banyak Bang Lendo. Terima kasih banyak Bang Lendo. Barakallah Bang, barakallah. Alhamdulillah.